Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam persekutuan kita Renungan Malam Jemaat Satria Kasih pada episode hari Selasa tanggal 26 Mei 2020. Syukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kebahagiaan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat kami nyatakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Semua karena Tuhan yang setia memelihara kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa pada malam hari ini, kembali lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus menolong kami, memampukan kami memahami apa maksud dari firman-Mu ini, lalu dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Ampunilah akan segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan, sehingga tidak menjadi penghalang untuk dapat semakin mengenal Tuhan dan menerima berkat Tuhan melalui perenungan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat di dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Berbahagialah kita sekalian,
Tuhan dimuliakan dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi dan kondisi di rumah saja sekarang ini memaksa kita untuk memakai jasa belanja online. Tetapi dalam belanja online, kita harus berhati-hati, baik dalam memilih aplikasi belanja yang terpercaya, memilih toko yang terbukti jujur, dengan teliti harus memilih juga soal kualitas dan ukuran barang yang akan dibeli. Dan kita sekarang juga semakin dipermudah dengan sistem COD atau bayar di tempat. Namun pengalaman saya, biarpun sudah teliti, tapi kadang tidak terlalu pas, terutama dalam soal ukuran atau selera. Kalau sudah seperti itu, biasanya muncul berbagai pikiran. Siapa yang salah? Sayakah yang salah membeli? Tokonya kah yang salah dalam memberikan keterangan? Tapi yang paling sering terjadi adalah setelah itu mungkin saya tidak berminat lagi untuk belanja di tempat yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat sesuatu terjadi dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, terkadang kita mencari siapa yang salah atau apa yang salah. Bisa juga terjadi di dalam hal berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, memohon diberikan jodoh, tapi kok belum datang-datang juga. Memohon diberikan kesembuhan, tetapi mengapa justru semakin parah. Memohon diberikan keberhasilan, tetapi mengapa justru gagal? Mengapa seperti itu? Lalu kita mulai mencari di mana letak kesalahannya. Oh, jangan-jangan saya yang salah berdoa. Barangkali ada rumusan doa saya yang salah. Lalu datang lagi orang lain mengatakan, oh, yang salah itu pendoanya. Kalau yang doakan pendeta X misalnya bisa dikabulkan. Dan seterusnya. Akhirnya bisa saja sampai pada kesimpulan Tuhan yang salah. Tuhan tidak sayang sama saya. Jadi untuk apa saya berdoa lagi? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yakobus juga mengatakan dalam doanya, dalam pembacaan kita pada saat ini tentang salah berdoa. Yakobus pasal 4 pada ayat yang ketiga. Tetapi dalam hal ini, Yakobus tidak sedang menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan si pendoa atau Tuhan. Tetapi Yakobus mengajak untuk melihat apa tujuan di balik doa itu. Apakah tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, atau jangan-jangan hanya untuk memuaskan hawa nafsu pribadi saja? Rasul Yakobus dengan tegas menyoroti kehidupan jemaat pembaca pertama surat ini, agar dalam pertobatannya mereka dapat memiliki ketekunan dan dapat berkembang dalam menghayati moralitas Injil. Yakobus menekankan hubungan yang erat antara iman kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dalam pasal 2 ayat 26, Yakobus menegaskan iman tanpa perbuatan adalah mati. Termasuk juga dalam pasal 4 ini dibahas tentang pertengkaran yang dimulai dari hawa nafsu, menimbulkan iri hati, lalu perkelahian. Bersamaan dengan itu, mereka juga tetap berdoa. Bukankah kita juga sering seperti ini? Pada saat yang sama kita bertengkar atau berkelahi atau mempunyai hubungan yang tidak baik dengan orang lain,
dan pada saat yang sama kita juga berdoa. Rasul Yakobus mengatakan di dalam pembacaan ini, akhirnya dalam sikap hidup seperti itu, di dalam doanya tidak menerima apa-apa. Karena itu pada ayat-ayat selanjutnya diberikan nasihat untuk tidak bersahabat dengan dunia ini, melainkan menjadi sahabat Allah. Ayat yang keempat, agar tunduk kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu, merendahkanlah diri di hadapan Allah. Ayat 7-10. Jadi ketika Rasul Yakobus mengatakan salah berdoa, kita diajak untuk memeriksa diri kita sendiri, memeriksa motivasi kita, membaharui hubungan kita dengan sesama di dalam kasih Tuhan. Tidak perlu mencari-cari siapa yang salah, menyalahkan orang lain, apalagi Tuhan yang tidak menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Di samping itu dalam ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Kasih karunia lebih besar daripada apa yang ditawarkan oleh dunia, yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah di setiap doa kita percaya jawaban yang Tuhan berikan untuk setiap doa kita selalu yang lebih baik daripada yang kita minta kepadanya. Tuhan punya rancangan yang selalu lebih tepat daripada apa yang kita pikirkan. Roh Kudus menuntun kita agar tidak ragu untuk berseru, memohon, dan berserah kepada Tuhan dalam setiap doa kita. Sebab kita percaya Tuhan tidak pernah salah. Semua baik apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan pujian. Semua baik ya Tuhan, apa yang Kau berikan di dalam hidup. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Ajarkan kami untuk selalu percaya bahwa semua baik
apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami ya Tuhan, untuk senantiasa berseru di dalam doa, tetapi terus melihat kepada diri kami, bagaimana kami terus membangun hubungan yang baik dengan sesama kami, sehingga tidak ada yang salah di dalam doa kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan berkenan untuk menjawab setiap doa kami, bukan berdasarkan kehendak kami, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan, yang kami percaya semua baik apa yang Tuhan berikan bagi kami. Ingatkan kami juga akan firman Tuhan ini, terutama di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Kami berseru kepadamu dan memohon Tuhan memberkati pemerintah di dalam mengatasi pergumulan ini, di dalam mengayomi masyarakat, di mana banyak pada saat ini yang berada di dalam penderitaan karena kebutuhan ekonomi ataupun karena kehilangan pekerjaan. Kami serahkan semua orang dalam pergumulannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Termasuk juga kami teringat bagi kekasih-kekasih kami yang sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Ya Bapa, hadirlah di dalam kehidupan mereka, memberikan keteguhan iman dan juga memberikan kesembuhan yang kami yakini hanya berasal dari Tuhan kami Yesus Kristus. Sertai jemaat Tuhan, jemaat Satria Kasih, dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaat, bahkan kepada siapapun juga. Semua pihak ya Tuhan yang mempersiapkan renungan malam pada saat ini, kiranya Tuhan setia juga untuk memberkati pelayanan mereka semua. Ya Tuhan, ketika malam ini kami akan beristirahat, sertailah kami di dalam istirahat kami, supaya kami dapat tidur dengan nyenyak, dan esok boleh bangun dengan tubuh yang semakin sehat, penuh keberkatan dari Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan malam kita pada saat ini bersama dengan jemaat Satria Kasih. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus setia memberkati kita. Semua